Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari sama-sama berdoa dulu. Berdoa dimulai. Jadi hari ini kita akan membahas rancangan penelitian eksperimen. Berbeda dengan rancangan survei yang ingin melihat atau ingin mengidentifikasi suatu perilaku pada sebuah populasi, atau psikorelasional yang ingin mencari hubungan antara satu perilaku dengan perilaku lainnya secara apa adanya, sedangkan eksperimen mencoba untuk memanipulasi minimal satu variabel untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari manipulasi tersebut terhadap perilaku individu yang kita amati. Mungkin ada yang bingung ya dengan apa itu manipulasi. Dari kemarin saya ngomong manipulasi terus. Jadi silakan baca ya. Eksperimen ini memiliki dua tipe rancangan. Yang pertama namanya between group design atau rancangan antar kelompok, yang artinya di sana ada perbandingan antar kelompok. Yang kedua namanya within group design or individual design, yang mana rancangannya hanya satu kelompok saja, bahkan ada yang individu saja. Between group design terbagi atas 3 rancangan. Yang pertama true eksperimen, yang kedua quasi eksperimen, yang ketiga factorial design. Adapun within group or individual design juga terbagi 3 rancangan. Yang pertama time series eksperimen, yang kedua repeat measure eksperimen, yang ketiga single subject eksperimen. Yang pertama kita akan membahas true eksperimen. Apa itu true eksperimen? Metode eksperimen yang ingin mencari tahu hubungan sebab akibat dengan menerapkan satu atau lebih perlakuan pada partisipan penelitian. Dengan skema, partisipan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama dalam kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang kita berikan perlakuan. Kemudian partisipan yang lain kita masukkan kepada kelompok kontrol yang tidak kita berikan perlakuan, yang hasilnya nanti akan kita bandingkan. Ciri utama dari true eksperimen adalah pada sampelnya atau pada pemilihan partisipan yang kita pilih secara acak atau random untuk menghindari bias. Artinya, populasi dalam penelitian kita mempunyai hak yang sama untuk masuk ke dalam penelitian. Contoh penempatan partisipan secara acak bisa dengan undian, walaupun ini cara yang sangat kuno ya. Skemanya saya sajikan pada gambar berikut. Kita lihat di sini. Yang pertama, kelompok kita bagi 2 dengan partisipan yang kita pilih secara random. Kemudian kita lakukan pretest. Lalu kita berikan perlakuan untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tanpa perlakuan. Lalu kita berikan post-test dan kita bandingkan hasilnya seperti apa. Silahkan perhatikan contoh berikut. Jadi kuasi eksperimen ini hampir sama dengan true eksperimen yang ingin mencari tahu hubungan sebab akibat dengan menerapkan satu perlakuan atau lebih terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, kemudian hasilnya dibandingkan. Yang membedakan hanya penempatan partisipan. Kalau di kuasi eksperimen, penempatan partisipan tidak dipilih secara acak. Skema desainnya bisa dilihat pada gambar berikut, hampir sama dengan true eksperimen, yang membedakan hanya pada penempatan partisipan ya. Kenapa partisipan tidak dipilih secara random pada kuasi eksperimen ini? Berbagai macam alasannya ya. Yang pertama, mungkin berdasarkan tujuan penelitian kalian. Karena kalian merasa tidak semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan eksperimen ini.
Yang kedua, bisa jadi karena alasan finansial. Yang ketiga, bisa jadi karena keunikan partisipan kalian, jadi tidak semua orang mempunyai keunikan yang sama seperti itu, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Desain ketiga dari Between Group Design ini adalah Factorial Design. Rancangan Factorial Design ini untuk mencari tahu cara bersamaan efek beberapa faktor yang berlainan. Artinya, eksperimen ini terdiri dari dua faktor atau lebih, yang di dalamnya bisa jadi terdapat dua perlakuan atau lebih yang disajikan dengan berbagai kombinasi. Contohnya, apakah intensitas merokok bisa bervariasi dengan berbagai macam tipe instruksi dan tingkat depresi? Mungkin kalian merasa tidak cukup hanya dengan dua tipe instruksi saja untuk melihat frekuensi merokok seseorang. Kalian juga ingin meninjau berdasarkan tingkat depresinya. Nah, adapun rancangannya sebagai berikut. Berdasarkan beberapa faktor tadi, maka kelompok kita bagi menjadi 6. Kemudian tingkat depresi tadi ada 3, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kita juga mempunyai tipe instruksi yang berbeda. Ada psikoedukasi kesadaran bahaya merokok, dan ada psikoedukasi menjaga kesehatan. Masing-masing tingkat depresi mendapatkan tipe instruksi yang berbeda, yang kemudian hasil akhirnya nanti untuk kita bandingkan. Berdasarkan berbagai macam kombinasi ini, apakah ada perbedaan frekuensi merokok? Kemudian kita memasuki within group or individual design. Apabila jumlah subjek atau partisipan kita terbatas dan tidak memungkinkan melibatkan lebih dari satu kelompok, sehingga kita terpaksa menggunakan satu kelompok saja, maka within group or individual design adalah pilihan yang paling tepat. Oke, yang pertama time series design. Sebelum diberikan perlakuan, kelompok eksperimen ini diberikan beberapa kali pretest dengan maksud untuk mengetahui kejelasan dan kestabilan kelompok. Setelah keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, barulah diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, kemudian dilakukan post-test hingga beberapa kali. Kelompok eksperimen ini tidak memerlukan kelompok kontrol untuk pembanding karena tadi sudah dilakukan beberapa kali observasi pretest dan beberapa kali observasi post-test. Berikut desain dari eksperimen ini. Bisa kita lihat di sini, pretestnya dilakukan beberapa kali, dan yang dimaksud dengan pengamatan di sini bahwa pemberian pretest tidak harus menggunakan skala, tapi bisa dengan observasi. Kemudian dilakukan perlakuan. Setelah perlakuan, diberikan lagi post-test hingga beberapa kali untuk mengetahui kejelasan dan kestabilan kelompok. Pada gambar ini salah satu contoh dari desain eksperimen ini ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian repeated measure eksperimen. Desain eksperimen ini juga disebut dengan pengukuran berulang, di mana penelitian ini memberikan dua perlakuan atau lebih kepada satu kelompok eksperimen. Di sini kita mencoba untuk membandingkan perubahan suatu kelompok setelah kita berikan perlakuan dengan perubahan setelah kita memberikan perlakuan lagi. Berikut desain dari eksperimen ini. Yang kita lihat di sini, sebelum diberikan eksperimen, dilakukan pengamatan dulu, kemudian diberikan eksperimen, lalu pengamatan lagi, lalu eksperimen lagi, lalu pengamatan lagi. Dari pemberian eksperimen yang berkali-kali inilah, penelitian ini disebut dengan repeated measure eksperimen.
Silakan perhatikan contoh berikut. Yang terakhir, single subject eksperimen. Penelitian ini bisa juga disebut dengan desain subjek tunggal atau penelitian kasus tunggal. Dalam penelitian ini, anggap saja kita sedang mengamati perilaku individu atau mempelajari perilaku individu secara terpisah karena keunikan atau kasus yang jarang. Sehingga memungkinkan kita untuk mengambil satu subjek saja. Rancangan single subject ini sangat cocok untuk intervensi terapeutik di berbagai bidang seperti konseling, psikoterapi, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut.